selamat berjumpa kembali di channel kesayangan kita. Semua akan lucu pada waktunya. Semoga rekan-rekan semuanya pada hari ini selalu dalam keadaan sehat, walafiat, rezekinya lancar, dan terus bisa tertawa, karena tertawa itu menyehatkan. Di akhir-akhir ini ada banyak berita-berita yang berseliweran, dan hari ini salah satu yang kita bahas adalah kotel efek dari pencapresan Anies Baswedan oleh Partai Nasdem. Seberapa besar pengaruhnya terhadap Partai Nasdem? Apakah dari kondisi perjalanan waktu menguntungkan atau justru sebaliknya? Kalau melihat kita data yang ada, dari mulai dideklarasikan oleh Partai Nasdem di bulan Oktober tahun 2022, ketika survei yang dilakukan SMRC, Nasdem pada posisi 5,4%. Artinya ada harapan, meskipun itu masih jauh dari hasil pemilu di tahun 2019, yaitu sekitar 9,1%. Ini masih agak jauh. Wajar, karena apa? Karena pada saat itu gencar karena mau pemilu dan sosialisasi di mana-mana. Setelah dilakukan sosialisasi dan juga safari politik yang dilakukan di beberapa daerah di Indonesia, SMRC kembali melakukan survei di bulan November, dan hasilnya ini ironi. Ya kan? Ironi karena apa? Bulan November malah terjadi penurunan angka menjadi 4,8%. Artinya apa? Belum ada kotel efek yang terjadi di Partai Nasdem akibat pencalonan Anies. Ya, mungkin banyak faktor yang menyebabkan. Mungkin karena belum ada partai yang koalisi sehingga mampu membawa Anies untuk bisa menjadi calon presiden, atau justru sebaliknya, partai-partai lain ya kan merasa rugi kalau misalkan Anies ini hanya mewakili kotel efek dari Partai Nasdem. Karena kita tahu bahwa dari sekian pada saat menjadi gubernur, Anies didukung oleh dua partai, yaitu Gerindra dan juga PKS. Sementara sekarang ini kemungkinan yang akan bergabung oleh Nasdem adalah Partai PKS dan juga Partai Demokrat. Sementara dua partai ini belum ada satupun yang menyatakan dan mendeklarasikan bahwa mereka mendukung Anies sebagai presiden. Kemudian terjadi banyak juga peristiwa-peristiwa yang dilakukan sosialisasi oleh Anies, dan ternyata hingga bulan Desember justru ironi yang terjadi. Penurunan kembali elektabilitas dari Partai Nasdem di bulan November 4,8, dan di 18 Desember kemarin disurvei kembali turun menjadi 3,2. Akankah ini hanya sekedar survei, ataukah ini fenomena di mana Nasdem belum menemukan mitra koalisi sehingga belum membuat para calon pemilih Anies untuk menentukan sikap, karena belum juga pastinya Anies akan bisa menjadi calon presiden di tahun 2024 mendatang, karena partainya juga belum mencapai presidensial threshold yang disyaratkan sebesar 20%. Mudah-mudahan segera menemukan koalisi biar Indonesia ini banyak calon, ya kan, buat pendukung Anies. Ya toh, Anda harus kondisi tetap mendukung tanpa menjelekkan calon yang lain. Dan mudah-mudahan juga segera calon yang lain mendeklarasikan diri sehingga semua akan diberikan pilihan dari jauh-jauh hari siapa calon presiden yang terbaik untuk memimpin bangsa ini 5 tahun ke depan.